Boeing Defense, Space and Security mendapatkan angin buritan di pasar Indonesia dengan keinginan Jakarta mengakuisisi pesawat pancar gas F-15IX buatannya. Pabrikan yang dahulu membeli McDonnell Douglas itu mendapatkan pula dukungan dari Gedung Putih dan Capitol Hill untuk mengekspor jet tempur yang didorong oleh engine GE F110-129 keluaran General Electric ke Indonesia. Situasi yang menguntungkan divisi Boeing di bidang pertahanan dan ruang angkasa ini tercipta karena Washington menolak permintaan Jakarta guna mengimpor pesawat tempur F-35, sementara Indonesia tidak menerima tawaran F-16 Viper dari Lockheed Martin. Apabila Pentagon berhasil mendapatkan tanda tangan Indonesia untuk pengadaan F-15IX, hal demikian akan menandai langkah besar Amerika Serikat mengekspor senjata ke Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Tahun lalu Pentagon telah mengajukan dokumen resmi penawaran penjualan 36 F-15IX ke Medan Merdeka Barat dengan harga 13,9 miliar US dollar, termasuk berbagai perlengkapan pendukung dan suku cadang. Nilai 13,9 miliar US dollar adalah harga estimasi di mana harga final sangat mungkin akan berkurang, di mana pengurangan harga tergantung kesepakatan antara Pentagon dan Medan Merdeka Barat. Namun ambisi Indonesia guna menjadi operator pesawat pancar gas yang dilengkapi dengan radar AESA AN/APG 82V1 belum didukung oleh kemampuan finansial Jakarta, sehingga negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat stall. Apalagi Medan Merdeka Barat tidak mengusulkan kepada Taman Suropati agar program F-15IX tercantum dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNJM 2020-2024. Ketidakpastian rencana akuisisi jet tempur yang tidak mengadopsi kursi pelontar karya Martin Baker ini nampaknya membuat Kementerian Pertahanan berpikir ulang. Sebenarnya, tanpa pengadaan pesawat pancar gas karya anak bangsa Amerika Serikat pun, penambahan kekuatan udara Indonesia sudah cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir, sebab Jakarta dan Paris telah sepakat dengan pembelian 42 Rafale buatan Dassault Aviation. Sementara kontrak 6 Rafale gelombang pertama telah efektif, pembiayaan untuk 36 unit lainnya telah mendapatkan lampu hijau dari bendahara negara. Namun, masalah akuisisi pesawat tempur dari Washington bukan semata urusan perdagangan, tetapi pula urusan politik dalam menjaga relasi Jakarta dan Washington. Dihadapkan pada ketidakpastian pembiayaan untuk memborong 36 F-15IX, Indonesia seperti menjilat ludahnya sendiri. Sejak 3 tahun silam telah santer penolakan Kementerian Pertahanan untuk membeli F-16 Viper karya Lockheed Martin, antara lain karena pesawat itu adalah single engine jet fighter. Medan Merdeka Barat lebih menyukai twin engine jet fighter, sehingga produk Dassault Aviation dan Boeing Defense, Space and Security masuk dalam radar. Akan tetapi pada awal tahun 2023, kementerian yang pernah dipimpin oleh Jenderal Poniman ini mengajukan permohonan anggaran untuk program pengadaan F-16 kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Langkah demikian merupakan pertanda bahwa Kementerian Pertahanan berubah sikap tentang pesawat pancar gas yang dirancang oleh General Dynamics pada awal 1970-an. Medan Merdeka Barat mengajukan permohonan kepada Taman Suropati agar siling pinjaman luar negeri atau PLN hingga tahun 2024 kembali dinaikkan untuk pengadaan sejumlah sistem senjata buatan Barat. Satu di antaranya adalah program F-16 dengan nilai permintaan 1 miliar US dollar, di mana nama kegiatannya mirip dengan kegiatan pengadaan untuk Rafale. Permohonan PLN untuk pesawat tempur yang tidak dapat menjadi bahan iklan Martin Baker ini menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan tidak lagi bersikeras soal single engine jet fighter asal negeri Om Sam. Apabila Taman Suropati menyetujui permohonan Medan Merdeka Barat, maka rencana akuisisi F-16 akan ditentukan oleh lapangan banteng. Terkait hal tersebut, pertanyaannya adalah apakah masih tersedia ruang fiskal untuk menambah batas PLN untuk Kementerian Pertahanan? Dalam konteks aspirasi membeli F-15IX, ruang fiskal tersebut tidak tersedia. Apakah ruang fiskal
akan tersedia bagi ambisi pengadaan pesawat pancar gas buatan Lockheed Martin. Menilik utang luar negeri yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan, 1 miliar US dollar, nampaknya cukup untuk memborong 12 F-16 Viper. Hal itu dengan asumsi bahwa harga per unit pesawat tempur tersebut adalah 83 juta US dollar, termasuk perlengkapan terkait dan suku cadang. Asumsi harga 83 juta US dollar adalah angka untuk flyable F-16, bukan basic price jet tempur itu. Dalam skema FMS, harga yang disepakati antara Amerika Serikat dan negara pembeli selalu sudah mencakup perlengkapan terkait dan suku cadang untuk beberapa tahun ke depan. Apabila Indonesia masih berminat pada F-16 Viper, maka rentang waktu pemesanan adalah 1 hingga 3 tahun ke depan. Sebab hingga akhir tahun 2022, terdapat 128 backlog order F-16 Block 70-72 yang diperkirakan akan rampung pada akhir dekade ini. Belum diketahui apakah fasilitas produksi jet tempur yang memakai fly-by-wire ini akan tetap buka hingga tahun 2030 atau tidak. Sebagaimana diketahui, Lockheed Martin telah memindahkan fasilitas produksi F-16 dari Fort Worth, Texas, yang merupakan warisan General Dynamics, ke Greenville, South Carolina, karena fasilitas di Lone Star State hanya dipakai untuk produksi F-35. Kalau Jakarta pada akhirnya memang membeli F-16 Viper, apakah dalam jangka waktu 10 hingga 15 tahun ke depan, Washington akan membolehkan Indonesia mengakuisisi F-35? Apakah Indonesia dapat menjadi operator F-35 pada era 2040-an? Bukankah selama ini para pejabat senior Amerika Serikat dan juga Lockheed Martin selalu berdalih bahwa Indonesia harus membeli F-16 Viper terlebih dahulu sebelum transisi ke F-35? Hanya waktu yang akan dapat menjawab apakah Amerika Serikat mitra yang dapat diandalkan atau tidak. Permohonan Kementerian Pertahanan untuk memasukkan program pembelian F-16 ke dalam Blue Book dapat mengubah peta persaingan antara Boeing versus Lockheed Martin. Walaupun Gedung Putih dan Capitol Hill tidak akan menghalangi ekspor F-16 ke Indonesia, akan tetapi Boeing Defense, Space and Security tidak bahagia dengan perkembangan ini. Bagaimanapun pabrikan yang memiliki fasilitas produksi F-15 di St. Louis, Missouri ini masih mempunyai seberkas harapan agar Jakarta dapat menyelesaikan isu pendanaan program F-15EX sehingga dapat memberikan kontrak kepada Pentagon. Apalagi industri dirgantara Indonesia telah mendekati Boeing terkait rencana akuisisi jet tempur yang banyak diborong oleh sejumlah negara Timur Tengah ini, termasuk harapan agar Boeing membuka pusat desain di Bandung guna menggantikan fasilitas serupa yang ditutup di Moskow karena invasi Rusianya Vladimir Putin. Dengan perkembangan ini, apakah Boeing Defense, Space and Security akan berdiam diri ataukah produsen FA-18 Hornet ini akan melobi pemerintah Indonesia walaupun rencana pembelian F-15EX akan memakai skema FMS? Ataukah produsen pesawat yang bermarkas di Arlington, Virginia ini akan pasrah dengan perkembangan yang terjadi di Jakarta? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin akan diketahui dalam beberapa masa ke depan. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.